Halo anak bioskop, kita dari cast Susuk Kutukan Kecantikan. Deg-degan juga, semoga banyak penontonnya. Amin. Excited sih dan excited buat lihat reaksi penonton juga. Gimana mereka nonton film kita. Penasaran juga sih sama hasilnya, kita belum Iya, nonton. kita belum nonton juga, baru lihat trailer. Film Susuk bercerita tentang apa? Ini Jordi sih yang paling tahu. Gimana Jor? Ya karena dari judulnya Susuk, pasti semuanya itu menceritakan tentang susuk. Orang yang memakai susuk, bagaimana caranya dia bertahan dengan susuk di dalam badannya, bagaimana caranya dia keluar dari kutukan susuk ini. Jadi pasti akan berpetualang seputar susuk. Gitu. Jadi cerita tentang bagaimana dampak susuk kepada orang yang menggunakan dan kepada Orang sekitarnya. Oke, halo, saya Hana Malasan, berperan sebagai Laras. Halo, saya Arsya Aurelia, berperan sebagai Ayu. Halo, saya Muhammad Khan berperan sebagai Prastio. Saya Jordi Pranata berperan sebagai Arman. Dan saya Langal Gibran sebagai Seno. Percaya atau enggak kan? Percaya. Aku awalnya skeptis sih, karena cuman dengar susuk itu cuman bahan olok-olokan kan dari dulu kayak. Iya kan? Iya, makan satenya nggak boleh langsung dari lidinya gitu, harus dilepas-lepasin dulu. Berarti lu pakai susuk ya gitu. Jadi awalnya nggak tahu gitu, oh susuk bercandaan aja gitu. Tapi setelah kita riset tentang film ini, tentang susuk, buat aku personal, aku percaya kalau susuk itu beneran ada gitu. Dan terbukti juga sama teknologi kan, yang katanya kalau orang pemakai susuk di ronsen, itu ada jarum-jarumnya tuh bisa kedetek sama alat ronsennya. Jadi aku sendiri sih percaya ada susuk. Iya, Gitu. betul. Saya sih awalnya juga masih sebenarnya udah sering dengar dan lumayan deket gitu. Maksudnya ada beberapa yang sering bahas, apalagi zaman dulu di daerah-daerah gitu. Tapi setelah main di film susuk ini, terus kita riset dan lain-lain, ngobrol juga sama orang yang udah pernah ngelepas susuk, terus bagaimana efek dan lain-lainnya, sekarang percaya banget sih kalau memang ada pengguna susuk, bahkan nggak hanya di daerah tapi di ibu kota sendiri pun juga banyak yang masih make. Betul. Dan anak-anak muda juga. Elang ada mau nambahin? Aku lebih percaya skincare sih. Dan air wudhu juga. Enggak. Air wudhu. Ya percaya nggak percaya sih, ternyata faktanya ya ada gitu ya, kayak yang Jordi bilang gitu. Kalau di ronsen itu ternyata kelihatan gitu nongol si jarum-jarumnya itu, benang-benangnya itu gitu. Jadi percaya nggak percaya emang ya ada sih ternyata gitu. Iya, padahal kan sebenarnya nggak logis ya buat di dalam kulit kita ada jarum-jarum, maksudnya nggak masuk di logika. Jadi ya kalau misalnya kita nggak ngerti tentang itu, bukan berarti itu nggak ada gitu. Betul. Terus jadi Maya. Aduh, pastinya gimana ya, seru banget karena banyak diskusi juga kan sama sutradara dan produser dan teman-teman juga waktu reading. Justru di film Susuk ini aku ngerasa aku bisa banyak sekali explore juga, bisa main. Aku ngerasa ini kayak playground aku karena ini salah satu karakter yang beda dari biasanya aku mainin. Jadi ngerasa lepas banget malah dan bisa sebebas mungkin karena entitas kan, memerankan entitas. Karena entitas itu sebenarnya hal yang tidak ada ukurannya. Sehingga aku ngerasa main di sini bebas aja. Justru menurutku menjadi fun. Meraninnya seru. Iya ya. Iya ya, itu gimana ya? Gimana ya? Menarik nih. Menarik. Kalau misalnya pacarku gitu ya ngaku atau terbukti pakai susuk, kayaknya aku akan melakukan apa yang Arman lakukan sih, karena gimana pun aku sayang sama orang itu, terus nggak mungkin meninggalkan orang itu dengan kutukan yang ada di dalam badan dia kan. Tapi pasti aku tanya dulu, kenapa lu pakai susuk gitu? Why? Terus kayak lu masih mau nggak pakai susuk nih? Kalau masih mau, jujur aku drop sih kayak kenapa gitu. Tapi kalau misalnya kayak ternyata dia juga terjebak dan ingin tanda kutip bertaubat, ingin melepas segala macam, mungkin aku akan membantu karena susuk itu tuh bisa disengaja dan tidak disengaja juga. Jadi aku akan jadi orang yang di samping dia untuk yuk kita keluar dari kutukan ini sama-sama. Manis banget. Ikutan pakai kali ya.
Nggak mungkin sama kayak Jordi gitu. Ya mungkin karena tergantung udah sayang apa belum. Kalau udah sayang mungkin ya dibantu dilepas satu-satu mungkin ya. Oh banyak ya susuknya. Satu-satu tuh banyak berarti. Apa ya? Mungkin aku akan ngaku sebenarnya aku juga pakai susu. Iya. Enggak lah, kalau misalkan orang yang kita sayangin tiba-tiba ngaku dan dia pakai susuk ya pasti kita akan shock dan ngerasa sedih ya. Kenapa? Karena itu satu hal yang nggak bagus buat dia dan pasti jawabannya akan sama, kita akan ngebantu dia sebisa mungkin untuk dia bisa keluar dari kutukan-kutukan yang menyeramkan itu. Kayak gitu sih. Tapi yang serem tuh kalau ketahuan pacar kita pakai susu kan jangan-jangan gue suka sama dia bukan karena dia beneran gitu, karena ternyata ada efek lain. Risetnya aku sebenarnya sempat telepon temanku, sempat ketemu juga karena teman aku ini lumayan orang yang agak unik menurut aku di lingkaran aku karena dia hidup di dua tempat gitu. Maksudnya kayak di alam astral dan di alam nyata ini gitu-gitu. Jadi aku tanya, menurutku gimana sih kalau misalkan kamu pernah nggak dengar tentang susuk apa? Aku banyak wawancara dia sih gitu. Biarpun kemudian di dalam film itu untuk ritualnya memang itu sangat apa ya? Itu ide dari Mbak Gina dan tim kreatifnya punya ide sendiri, punya imajinasi sendiri tentang bagaimana membuat visual tentang pelepasan susuk itu dengan cara yang seartistik mungkin gitu. Jadi itu seru sih. Mungkin kalau di dalam kehidupan sehari-hari aku belum pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Maksudnya gimana ngelihat apakah benar kalau ngelepas susuk tuh kayak harus ada siluet atau apa, terus ada apa itu aku belum tahu, tapi kemarin sih menjadi satu pengalaman yang sangat baru dan sangat ngasih pengalaman yang luar biasa lah, bisa ada masuk ke dalam situasi kayak gitu. Aku ngomong apa sih dia tadi? Ada. Kita lagi take waktu itu. Iya kan? Pas adegannya tuh aku lagi ngasih susu ke Jordi. Aku tuh dengar suara, tapi suaranya tuh nggak terlalu kenceng gitu loh, kayak cuman nggak tahu Jordi denger atau enggak. Terus aku akhirnya bilang sama asistennya, "Kak, sorry banget, boleh nggak sih yang makan mie itu agak kejauhan dikit?" Kan nggak konsen. Nggak konsen aku sama suara yang Iya itu ada. Gitu. Itu kejadian. Itu horor sih, itu horor sih. Itu horor loh buat Kak. Iya, jadi soalnya kan kayak udah kita harus konsen nih. Kayak gitu. kalau aku sama Arman ada kejadian kita dengar suara, kita lagi dialog nih, lagi take, tiba-tiba ada suara Nggak jadi serem kan? Itu jadi di dekat rumah kita tuh ada sapi. Setiap kita mau tek. Cut langsung. Kalau kejadian horor sih sebetulnya spesifik yang kita melihat atau kita kerasukan tuh nggak ada. Cuman memang lokasi tempat syutingnya itu kita dikasih tahu. Kalau aku sama Ersha dikasih taunya tuh setelah syuting justru. Katanya rumah itu adalah rumah dari seorang dukun yang sudah meninggal. Jadi memang di dalam tanahnya itu tuh katanya banyak benda-benda pusaka, terus kayak rambut-rambut atau kayak yang ngerti kan bekas pasiennya yang tertanam di sana. Jadi memang energi di lokasi tuh kayak Sebenarnya nggak terlalu serem sih enggak, tapi kayak gusar, nggak nyaman gitu, berat. Tapi sebenarnya kita juga yang ngejagain kebetulan ada 3 orang. Iya banyak. Banyak banget. Jadi mungkin itu juga yang membuat kita akhirnya lebih aman dan tentram selama syuting gitu, karena yang jagain banyak. Ya, aku ingat juga waktu take kan itu disamperin orang kayak, Iya. jangan ini ya, apa namanya? Jadi ada satu bengong. momen gitu, lagi adegan yang itu, lagi adegan yang memang lagi menjadi suatu entitas Entitas. itulah, disamperin. Pertama sama orang yang memang bisa lihat, Hana, jangan lupa baca-baca ya, gitu. Oh oke, langsung inget kan, oke. Terus tiba-tiba datang lagi orang yang lain yang bisa ngejagain juga, Hana, jangan ngelamun ya. Ada apa nih di sekitarku kayaknya? Ada satu lagi yang terakhir. Iya, satu lagi nyamperin terus jadi bahkan ada yang ngejagain, emang kita dijagain, ada yang dari jauh juga ngejagain selama syuting. Sama aku tuh baru dikasih tahu temen aku juga, Lang, itu katanya tempat desa itu tuh ini tempat buat gantung diri ya, Lang. Gimana, Lang? Coba, Lang. Iya. Nah, karena mungkin aku juga tinggal dan lahir di Jogja gitu, jadi aku tahu beberapa lah cerita-cerita di daerah Jogja gitu. Ada satu tempat kita syuting di suatu daerah di Jogja gitu. Itu emang dari dulu terkenal untuk tempat orang-orang untuk gantung diri gitu. Berarti cuma satu ya? Banyak.
Terus Gitu. ternyata yang kita kan syuting di kamar, ada di rumah itu ada kamar. Nah di kamar itu ternyata itu memang kamar yang dukun tempat praktek itu. Iya. Dan makanya ketika kita masuk kamar tuh berasa Ada yang aneh. lebih parah dibanding di ruangan-ruangan lainnya. Betul. Ini rumah yang kita ritual itu bukan? Itu. Itu ya? Iya. Oh. Dan memang kalau buat aku sendiri malah itu ngebantu. Malah Iya, untuk kayak pendalaman ke karakternya. Jadi enak banget Nah ada sebenarnya. satu scene aku ngerasa di yang kita syuting di belakang itu creepy-nya dapet banget dan itu kita tag tuh baru di atas jam 12 malam ya. Dan merindingnya tuh sampai ke belakang-belakang gitu loh. Sampai iya salah satu fotografer kita behind the scene nggak mau datang di hari itu karena gak tau kenapa katanya energinya di situ agak dia nggak sanggup lah untuk menolak dia. Jadi Pertama kali aku masuk ke set juga kayak langsung berasa kayak ini tuh bukan syuting gitu, kayak beneran gue masuk ke satu area yang memang mistis gitu. oke. Kalian harus banget nonton film Susuk. Kenapa? Pertama, kisah Susuk ini kisah yang sangat populer di Indonesia. Dan setelah kalian keluar dari bioskop, kalian tuh akan selalu ada bahan yang bisa kalian diskusin sama teman kalian tentang Susuk. Dan kalian mungkin bisa telepon, habis nonton film Susuk ya, kalian tuh bisa telepon orang tua kalian, kerabat kalian yang tempat jauh, atau mungkin kakek nenek kalian yang masih hidup. Coba deh tanya sama mereka, menurut kalian Susuk itu gimana? Mereka pasti akan punya banyak cerita tentang Susuk. Jadi Susuk ini menurutku adalah film yang harus ditonton, karena Susuk merupakan salah satu bagian daripada culture yang ada di Indonesia. Jadi ini merepresentasikan gitu. Sepenting itu film Susuk. Kita sebagai orang Indonesia kalau nggak kenal Susuk, hah? Kamu kenal Susuk? Orang Indonesia bukan? Ya gitu Betul. loh. Kamu bukan orang Indonesia kalau nggak tahu Susuk. Right? Tapi betul dekat sekali ceritanya dengan kita, hanya saja tabu dibahas dan kita bahas di dalam film ini. Mungkin kalau dari aku banyak fun fact juga yang akan kita ketahui tentang Susuk gitu. Kalau ternyata Susuk bisa direkam sama X-ray, terus kayak yang pakai Susuk itu matinya susah gitu. Terus bagaimana cara kita terbebas dari kutukan itu nanti akan di capture di film ini dan harus banget ditonton untuk referensi gitu. Siapa tahu ternyata nowadays 2023 masih banyak banget yang pakai Susuk. Masih banyak banget dan mungkin orang mikir nggak mungkin lah teknologi udah berkembang. Jadi si pemakai Susuk itu kayak iya nggak mungkin ada Susuk, ternyata dia pakai. Itu tuh banyak banget fun fact yang kayak gitu. Juga kayaknya dampak negatif Susuk terhadap orang yang pakai ya, kayak akan ngalamin apa aja dan ya mungkin kurang lebihnya bisa dijelasin ya. Kita bisa belajar dari film ini. Kenapa jangan main-main gitu, jangan coba-coba pakai Susuk gitu. Dan kita kayak film ini juga berdasarkan riset banget, jadi emang benar-benar dekat bagaimana cara pelepasannya itu Nggak bohong-bohongan iya, gitu ya? Inspirasinya dari cerita nyata yang kita cari melalui riset, jadi akan sangat relate apalagi yang mungkin pernah mengalami atau pernah punya teman yang mungkin menggunakan Susuk juga. Betul. Kayaknya udah disampaikan sama teman-teman. Cuman menurutku orang yang skeptis atau yang nggak percaya sama Susuk masih bisa enjoy banget untuk nonton film ini gitu. Apalagi mungkin bisa merubah perspektif mereka tentang Susuk mungkin nantinya gitu. Dan yang paling penting ya pemainnya keren-keren, jadi harus ditonton. Bener, nggak bohong. Iya. Ketularan ya kayaknya kalau sebelahan. Iya nih, di sebelah Mas kan jadi agak I was born this way jadinya. Halo anak bioskop. Jangan lupa nonton film Susuk Kutukan Kecantikan Yang mulai tanggal 31 Agustus 2023 di Cinepolis Cinema. See you.